dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Syifa di acara Tanya Pak, acara yang menyajikan perbincangan hangat bersama para pimpinan Badan Pusat Statistik. Di episode ke-6 kali ini, Syifa akan ditemani oleh Inspektur Utama, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar monitoring. Sudah tidak sabar lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Andes Ahmad Jailani, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak Syifa? Alhamdulillah baik Bapak, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga. Nah Pak, di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya, seputar monitoring ataupun seputar pengendalian dan pengawasan internal kita. Di episode sebelumnya dengan Bapak pimpinan yang lain, topik besar pembicaraan kita adalah arah transformasi dan perubahan BPS ke depannya. Nah, seperti di video sebelumnya, Bapak pernah menjelaskan di video kita harus bersinergi bahwa pengendalian dan pengawasan internal itu memiliki peran yang penting. Pertanyaan Syifa Bapak, seperti apa sih pengendalian dan pengawasan yang Bapak maksud di video tersebut? Baik, terima kasih. Jadi betul sekali bahwa pengendalian dan pengawasan itu sangat penting dalam mendukung transformasi atau arah perubahan BPS. Pada dasarnya setiap unit kerja punya tanggung jawab di dalam pengendalian di lingkungan masing-masing di dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan unit kerjanya. Nah, pada sisi yang lain nanti kami Inspektorat Utama itu melakukan pengawasan. Sehingga kalau kita ibaratkan dalam lini pertahanan, justru lini pertahanan pertama yang harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan organisasi adalah pengendalian internal yang melekat pada unit kerja itu sendiri. Sedangkan kami justru pada lini berikutnya. Ibaratnya kalau di pengendalian internal ada yang lolos, maka harapnya bisa ketangkap di kami sebagai APIP di lingkungan BPS. Nah, menurut Bapak pribadi, bagaimana Pak bentuk pengendalian dan pengawasan yang ideal yang dapat diterapkan untuk instansi seperti BPS? Baik, jadi idealnya kalau bicara ideal tentu harapan kita semua ideal. Pertama, manajemen harus menerapkan suatu kebijakan. Nah, ketika prosedur atau kebijakan itu sudah ada, tahap berikutnya apakah sudah dilaksanakan atau belum, dan seterusnya. Kemudian ada evaluasi yang secara terus-menerus atau continuous monitoring. Nah, berikutnya peran nanti kami sebagai APIP melakukan pengawasan internal yang harapannya tentunya untuk kita semua pengawasan internal saat ini tidak lagi menunggu di tikungan istilahnya, tapi kami juga seiring dengan pelaksanaan yang ada di unit kerja itu sendiri. Sehingga ketika terjadi adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka secara lebih awal atau lebih dini kami bisa memberikan masukan, bisa mengingatkan, sehingga apa yang menjadi tujuan harapannya tetap tercapai sebagaimana yang diharapkan. Baik, nah menurut Bapak sendiri juga nih, apakah sistem pengendalian dan pengawasan sekarang sudah ideal Pak? Ketika bicara ideal memang saat ini nampaknya belum ada yang ideal ya. Kami harus jujur bahwa apa yang kita lakukan sama-sama belum ideal. Bahkan persepsi dari kita sendiri kadang salah. Contoh nyata misalnya ketika kita bicara sistem pengendalian internal itu sepertinya menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama. Padahal pengendalian internal itu harus melekat pada unit kerja. Saya sering mencontohkan lagu Naik Delman. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya.
Nah, di sini. Jadi idealnya setiap tahapan kegiatan dari mulai perencanaan, ya, persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi itu harus ada pengendalian yang melekat di sana, ya, sehingga arah tujuan itu bisa tercapai. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, ngomong-ngomong soal pemetaan risiko. Nah, bagaimana nih Pak peran inspektorat sendiri dalam penerapan pemetaan risiko sebagai budaya kerja di BPS? Dan inspektorat utama, tadi saya sebutkan kami itu sebagai lini yang berikutnya, maka akan melakukan penilaian bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pemetaan risiko di masing-masing unit kerja. Sehingga atas penilaian itulah nanti kami tentu akan memberikan catatan-catatan, masukan untuk perbaikan ke depan. Jadi kembali lagi kuncinya bahwa budaya pemetaan risiko itu ada di masing-masing unit kerja, ya kita semua tentunya. Nah selanjutnya Inspektorat Utama sebagai APIP BPS melakukan suatu evaluasi, ya bagaimana efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja di kita semua. Baik, penjelasan yang luar biasa sekali Bapak. Nah, sama seperti dengan episode-episode sebelumnya, kita sudah berada di penghujung sesi. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi seluruh pegawai BPS di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Syifah. Jadi pesan saya kembali lagi ya bahwa pada dasarnya transformasi dan arah perubahan BPS ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pengendalian dari kita semua. Siapapun, dimanapun ya, maka harus berupaya terus meningkatkan kualitas pengendaliannya. Nah, pada saat yang sama, maka kami sebagai APIP juga akan memastikan ya, melalui kegiatan pengawasan sehingga tujuan sesuai dengan visi misi BPS harapannya bisa tercapai secara efektif dan efisien. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk di episode kali ini. Syifah pamit Bapak, sampai berjumpa di lain waktu. Nah, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di Tanya Pak berikutnya. Ini dia Pak Jai dan Naufal Tama. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.